teriak nggak bisa, suaraku hilang. Mau coba dekat ya, ngedekat. Dan makin mereka ngedekat, badan aku jadi sakit nanti. Dekat mereka sakit, pokok macam ada yang ditarik gitu loh dari badan aku, sakit kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam Jumat ini aku datang lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 308 Wak. Nah, kisah kali ini tuh terjadi di sebuah rumah klasik khas Jogja milik kakek neneknya Wawa. Kalau biasanya rumah kakek nenek itu identik sekali sama kenangan indah pas kita masih kecil kan Wak. Hal itu tidak berlaku sama Wawa kita, karena dia malah diteror dengan serangkaian kejadian mistis waktu dia menginap di rumah mereka. Mulai dari nyium bobo aneh, dilihatin sosok seram, sampai dapat gangguan parah yang bikin Wawa ini hampir diambil oleh sosok penunggu di rumah nenek kakeknya. Dan ternyata semua teror itu ada kaitannya sama kejadian kelam di masa lalu. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah ini dikirimkan sama Wak kita yang bernama Sela dari Jawa Timur. Halo Sela. Nah, jadi Wak, Sela ini mengalami serangkaian kejadian horor waktu dia lagi menginap di rumah kakeknya. Sedikit cerita aja, kakeknya Sela ini bernama Mbah Daryono dan neneknya bernama Mbah Kusmini. Mereka berdua ini Wak aslinya tinggal di Jogja, tapi karena pengen menghabiskan masa tua mereka bareng cucunya, cucu kesayangannya which is Sela ini, mereka pun ikutan pindah ke Jawa Timur waktu Sela pindah ke sana. Nah, setelah pindah, Mbah Daryono ini membangun rumah di sebuah kampung yang lokasinya nggak begitu jauh dari rumahnya Sela. Rumah ini cukup luas, Wak. Dan walaupun berada di Jawa Timur, nuansanya itu sama kakek nenek ini dibikin khas Jogja gitu loh rumahnya. Dindingnya dicat warna hijau gelap, bagian depannya ada pintu kayu besar warna coklat lengkap dengan jendela kayu khas Jogja, dan halamannya juga ditanami ada banyak sekali pohon, Wak. Jadi kayak adem asri kali lah kalau dipandang mata, Nadia katanya. Nah, untuk denah rumahnya, Wak, di bagian depan rumah ini ada gerbang besar warna hijau. Terus di bagian kanan rumah ada garasi yang terhubung sama rumah. Terus di bagian kiri rumah ada jalan menuju ke halaman belakang. Nah, bagian teras rumahnya nenek kakek Sela ini, Wak, bisa dibilang cukup unik dan nggak umum kalau kita temui. Jadi terasnya itu lumayan luas dengan dinding-dinding yang dipenuhi pajangan-pajangan foto Mbah Daryono dan juga keluarga besar. Terus di tengah terasnya, Wak, ada dua kursi goyang yang menghadap ke sebuah meja kecil bundar. Nah, di samping kursi goyang itu berdiri 4 songsong atau payung tradisional khas Keraton Jogja yang ditancap di jelagran semacam dudukan kayu khusus untuk bisa menegakkan payung-payung itu. Ada 4. Nah, di belakang kursi goyang ada sketsel atau penyekat ruangan itu, dan di sisi kanan kirinya depan si kursi ini, Wak, berjejer sekitar ada 15 kursi tamu, Nadia. Jadi tampilan keseluruhannya itu macam mirip singgasana Raja Ratu tuh loh, Ada 2 kursi utama dikelilingi sama deretan kursi yang ada di samping-sampingnya. Kebayang ya? Dah. Nah, itu di bagian teras. Lanjut masuk ke bagian dalam rumah. Di dalam rumah ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada 1 dapur, dan juga ada 1 ruangan yang selalu dikunci. Nggak boleh dibuka siapapun selain Mbah Daryono atau Mbah Kusmini. Terus di bagian belakang rumah ada 1 kamar mandi, ada dapur luar, terus ada gudang, dan ada sebuah ayunan dari kayu gitu. Kebayang ya? Nah, rumah ini selesai dibangun di awal tahun 2013, Wak. Saat itu si Sela ini lagi sering-seringnya datang ke sana, sekedar main atau kadang-kadang juga ngebantu nenek kakeknya untuk bikin kue. Nah, awalnya Sela ini ngerasa biasa-biasa aja waktu di sana. Walaupun beberapa kali sempat ngerasa ada hawa yang aneh gitu di rumah itu. Kebetulan Sela ini juga agak peka, Wak, dari kecil. Tapi semua itu mulai berubah sejak Sela mencium aroma aneh di rumah itu. Tanpa disangka berawal dari situ lah, Wak, Sela ini diteror dengan berbagai kejadian mistis di rumah nenek kakeknya. Masuk. Nah, jadi Wak, di bulan April 2013, Sela masih ingat kali, Sela ini lagi main ke rumah Mbah Daryono sekitar habis maghrib. Nah, waktu nyampe di sana, Sela diajak neneknya untuk bikin kue pisang. Dan mereka pun mulailah kan bikin adonan, nyetak adonan yang di loyang, lalu dipanggang lah ini adonan kue pisang ini ke dalam oven. Biasanya kalau kue udah mateng tuh kan yang kecium tuh pasti wangi butter atau wangi essence gitu kan, Wak. Tapi waktu dimasukin tuh Nadia, udah agak beberapa menit kami tunggu kan, baunya agak lain. Sela justru nyium aroma kembang mawar yang pekat kali.
kok bau mawar? Dia masihin ke neneknya, Nek, kok kuenya bau mawar, Nek? Perasaan tadi kita bikin rasa pisang. Nah denger itu neneknya ngeh juga, iya ya, kok baunya malah mau mawar. Nah setelah itu si nenek langsung mandang sudut-sudut ruangan, Wak. Langsung seolah-olah dia lagi nyari sesuatu lah gitu. Nah nggak lama kemudian wajahnya berubah panik nih wajah si nenek. Dia langsung ambil kue dari oven, dikeluarkannya, terus dia buru-buru ngajak si Sela masuk ke kamar. Ada kan kamar ke dapur kan, masuknya di situ. Wes turu wae neng kene yondo. Ojo metu saat durungnya aku bali, kata dia. Udah tidurnya kok di sini ya, jangan keluar sebelum aku pulang, kata neneknya. Nah pas bilang itu, si Mbak Kusmin ini langsung keluar rumah. Wah entah dia pergi kemana tuh, nah nggak paham aku kenapa tiba-tiba nenek aku malah nyuruh aku tidur. Cuman ya udah dia nurut aja, dia stay lah itu di kamar sambil nunggu si nenek ini balik ya kan, itu pesan neneknya. Meski di kamar sendirian, Sela nggak begitu takut soalnya dia tahu kalau kakeknya memang lagi ada di rumah, lagi istirahat di kamar sebelah. Nah waktu lagi nunggu neneknya balik ini, Sela nggak bisa tidur karena memang belum jamnya tidur. Jadi udah dia cuma duduk aja di situ sambil ngeliatin sekitar. Nah mungkin karena bosan, dia jalanlah ke arah jendela kayu dekat sudut kamar itu. Terus pelan-pelan dibuka sama dia jendela tuh. Waktu dibuka, Sela ngelihat halaman belakang tuh kan luas kan, tapi sepi. Cahaya juga remang-remang tuh. Dan gak lama dari situ, di tengah remang-remang itu, tiba-tiba Sela melihat ada sosok anak kecil berbaju hitam dan merah. Tapi kepalanya ini nyatu, kembar siam. Sela yang memang peka sama hal ini waktu nengok, apa tuh? Dia nggak begitu takut. Dikiranya udah itu sosok biasa aja, seperti apa yang pernah dia lihat sebelum-sebelumnya yang mukanya aneh-aneh gitu kan. Tapi begitu sosok itu mendekat wah sosok ini, Sela ngelihat dengan jelas bahwa muka si anak-anak itu berdarah-darah. Darah-darah tuh lehernya memanjang, kepala sebelah kirinya tersenyum, sebelah yang kanannya senyum juga, cuman lidahnya menjuntai. Shock si Sela di situ, udah tuh, wah, kakek tolong, kakek ada hantu, takut juga aku nengok kayak gitu, nah dia seram. Nah dengar teriakan itu Mbah Daryono, si kakeknya yang lagi istirahat di kamar sebelah, langsung lah berlari ke kamarnya si Sela. Nah seolah sudah tahu kalau cucunya ini lagi diganggu, si kakek langsung teriak, "Lu, kui duduk panggonanmu. Lu ojo ganggu putuku ya." Nah habis marah-marah kakeknya langsung bawa Sela ke kamarnya. Begitu sampai kamar, Sela langsung demam. Dan demam itu berlangsung selama semingguan. Demam aku dia. Cuma setelah dia demam ini Sela nggak kapok tuh balik lagi ke rumah kakeknya. Soalnya udah terlanjur nyaman gitu loh di sana. Jadi hampir setiap weekend atau pas libur sekolah aku pasti ke rumah, nginap di rumah kakek nenek aku terus dia. Nggak kapok aku. Cuman itulah penampakan pertama yang ku tengok dekat kawasan rumah kakek itu. Sekalinya nampak seram kali. Itu di hari setelah dia nyombok mawar di kue pisang tuh. Nah beberapa bulan kemudian Mbah Daryono atau si kakek ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia mendadak ngabarin ke kita kalau dia pengen menggelar pagelaran wayang di rumahnya. Dia panggil lah itu kelompok seni pewayangan serta juga sama sindennya. Nah di situ banyak warga kampung yang datang tuh karena memang pada suka nonton wayang kan di situ, termasuk juga si Sela. Nah jadi setelah dibikin kayak gitu suasana rumah Mbah Daryono pun jadi rame lah ya kan. Nah karena banyak yang suka, Mbah Daryono pun akhirnya rutin ngadain pagelaran itu setiap bulannya. Dan acara itu selalu diadakan pas tanggal 23. Setiap bulannya selalu tanggal 23 diadakan pagelaran. Kenapa tanggal 23? Karena tanggal itu adalah tanggal di mana rumah Mbah Daryono mulai dibangun. Dipilihlah tanggal 23. Dan hal itu terus berlangsung. Terus tiap bulan hampir 3 tahun lamanya. Nah sayangnya 3 tahun kemudian setelah pertunjukan pertama atau pagelaran pertama, Mbah Daryono ini mulai sakit-sakitan, Sejak saat itu Mbah Daryono udah gak pernah lagi manggil kelompok seni pewayangan di rumah. Sedangkan Mbah Kusmini juga gak punya waktu untuk ngadain acara. Selain memang dia harus ngejagain suaminya, nanti kan berisik kalau misalnya tetap diadain suami lagi istirahat gitu kan. Nah, akhirnya di stop nih setelah 3 tahun. Nah setelah bulan pertama nggak dilakukan, bulan kedua nggak dilakukan, di bulan kedua setelah nggak ada lagi pagelaran wayang, Sela mulai ngerasa hawa di rumah Mbak Daryono ini tiba-tiba berubah. Balik jadi mencekam lagi. Setiap aku masuk dalam rumah itu, aku macam ngerasa diawasi dari segala arah tuh loh. Dan yang bikin makin gak nyaman, ada lagi sosok-sosok lain. Ada sosok kuntilanak yang mulai sering menampakkan diri di sana. Padahal sebelum nggak pernah muncul si Kunti ini. Gangguan pun makin intens lagi, Selain nggak cuman lihat penampakan-penampakan aneh, gangguan ini makin naik level. Dimana si Sela ini nyaris diculik sama salah satu sosok yang ada di sana. Nah jadi gangguan ekstrim itu bermula ketika si Sela ini lagi liburan, lagi nggak ada kelas, dia memutuskan untuk nginap lagi di rumah kakeknya. Meski sempat ngerasa nggak nyaman, dia tetap stay di sana untuk ikut ngejagain kakeknya yang memang lagi sakit ini ya kan. Nah pada suatu malam ketika udah nginap ini, waktu suatu malam sekitar jam 10-an, Sela ini belum tidur. Posisinya dia lagi di kamar ngerjain tugas memang, sedangkan kakek sama neneknya udah tidur di kamar mereka. Awalnya malam itu kerasa biasa-biasa aja, Sela masih ngedengar suara-suara jangkrik, masih dengar bunyi gemerisik pohon yang kena
kena angin ya kan, maksudnya santai aja. Sampai di satu titik Sela ngeh, kok tiba-tiba gitu. Suara-suara tadi tuh lenyap tiba-tiba, nggak pelan-pelan, diam gitu. Otomatis suasana sekitar rumah jadi hening lah ya kan. Nah anehnya di tengah keheningan itu Sela mulai dengar sayup-sayup suara orang nyanyi di sekitar rumah itu. Nyanyian tuh macam orang lagi bersenandung pakai bahasa Jawa gitu loh ya. Bukannya takut di situ, Sela ini malah penasaran. Siapa yang nyanyi tengah malam kayak gini kan? Dia berusaha nyari sumber suara itu. Dia keluar kamar, dia ngecek ruang tamu, ruang keluarga, sampai di dapur. Nah begitu sampai dapur, suara tuh makin jelas, makin jelas. Nah dari situ Sela langsung ngebuka lah pintu dapur yang belakang tuh kan, pintu belakang dapur. Dia buka yang terhubung langsung ke halaman belakang. Dan begitu pintu itu kebuka, Sela ngelihat ada seorang perempuan berkebaya lengkap dengan sanggul besar di kepala. Macam sinden ya kan. Dia lagi duduk bersimpuh di halaman belakang, cuman posisinya membelakangi si Sela. Dan makin lama suaranya itu makin keras. Suara tuh dari si cewek ini, suara makin keras dan nadanya berubah jadi marah-marah. Yang aku ingat dia ngomong kayak gini. Si Raja Lali, janji wes kau ucap, kata dia kayak gitu. Kau jangan lupa janji udah ku ucap, kata dia kayak gitu. Nah waktu dengar tuh Sela nggak jawab apa-apa nih katamu ya kan. Dia cuma perhatiin perempuan tuh di belakang aja. Ini siapa perempuannya? Apa jangan-jangan sinden tamunya kakek ini yang kemarin-kemarin? Tapi ngapain pula dia duduk sendirian di belakang rumah nih? Dia mikir kayak gitu karena kan sebelumnya Mbak Dario memang sering ngundang kelompok pewayangan ke rumah kan, Siapa tahu mereka datang gara diundang Mbah Kusmini, cuman belum kasih tahu Mas Sela. Cuman kok dia ada di belakang, ngapain sendirian tengah malam pula ya kan? Ditambah lagi Mbak Dario kan udah lama nggak ngadain pagelaran wayang. Ngapain kok dia datang di belakang? Nah setelah dia ngeh semuanya, Sela langsung tahu kalau enggak nih, ini bukan manusia nih ya kan. Nah di saat Sela mikir gitu, perempuan itu tiba-tiba berhenti nyanyi, berhenti nyanyi. Lalu dia berdiri dia noleh ke arahnya si Sela. Tapi waktu dia noleh itu kepalanya yang noleh, macam burung hantu. Badannya enggak, dia muter kepalanya dulu dia, baru badannya ngikut. Senyum dia sama si Sela, ngomong, ngopo, kowe arep mlayu? Ojo yondo, aku wis suwe ngenteni kowe. Kata gitu. Wah di situ enggak nih, langsung berlari si Sela masuk dalam kamar kakek neneknya. Kakek tolong siapa tuh ada di belakang. Kebangunlah nenek kakek ya kan, ceritalah si Sela ini apa yang dia lihat di halaman belakang. Nah pas dengar cerita itu Mbah Kusmini langsung nutup pintu kamar. Dia langsung nyuruh Sela tidur di kamarnya. Udah Nduk, nggak apa-apa, udah tenang kamu tidur di sini aja ya malam ini. Biar ada yang ngejagain kamu. Sementara kakek cuman diam aja, Kakek diam seolah dia tahu sesuatu gitu. Tapi udah setelah si Sela ditenangkan, dia tertidur sampailah besok pagi. Nah, beberapa hari setelah dia melihat sosok sinden itu, ternyata Sela ini makin sering lagi ngalamin kejadian horor di situ. Pernah suatu hari Nadia, aku tuh disuruh jagain Mbah Daryono kan, memang lagi tidur di kamar. Soalnya Mbak Kusmin ini mau ada acara di luar. Nah, waktu itu si Sela ini sempat ngeliat, sebelum keluar, Mbah Kusmini ini atau neneknya ini sempat bikin kopi. Ditaruhlah di depan pintu kamar yang selalu terkunci itu kan ada tuh satu kamar. Ditaruh di situ. Sela nggak ngerti itu ngapa neneknya ngelakuin itu ya kan. Tapi yang jelas habis itu neneknya langsung pamit keluar naik sepeda waktu itu. Nah setelah neneknya pergi, Sela langsung masuk ke kamar kakeknya buat ngejagain si Mbah Daryono. Nah waktu itu posisinya udah agak sore-sore gitu, Udah mulai sore nih, Sela masih ngejagain kakek sendirian. Nah nggak lama kemudian Sela dengar ada suara gaduh, dari arah luar. Macam suara orang lagi ngegeser-geser pindah-pindahin barang tuh loh di luar kamar. Tapi makin lama suaranya makin ricuh, makin gak santai. Keganggu lah, kakek aku lagi istirahat. Sela keluar kamar lah ini buat nyari sumber suara itu. Dan setelah didengar dengan cermat, suara itu ternyata berasal bukan dari ruang tamu, bukan dari ruang keluarga, dari garasi yang tergabung sama rumah tuh. Cuman anehnya Nadia, waktu aku mau buka pintu garasi itu, tiba-tiba suara gaduhnya hilang waktu terbuka pintu, hilang. Kok hilang? Tadi suaranya masih ada di sini. Sela tetap ngecek tuh ke dalam buat mastiin itu kenapa. Tadi itu suara apa? Takut ada orang nyusup atau suara tikus yang jatuhin barang-barang itu kan. Masuklah itu si Sela ke garasi. Nah waktu begitu masuk, Sela nggak nengok siapa-siapa di situ. Nggak ada juga benda yang jatuh. Semua barang masih tertata rapi di tempatnya. Cuman Sela ini agak keganggu sama sebuah cermin besar yang ditempel di dinding. Ada tuh cermin besar di situ. Bingkai cermin tuh dibuat dari ukiran kayu gitu loh dia. Kacanya kelihatan bening kali. Padahal di garasi itu. Dari dulu memang aku nggak pernah suka nengok cermin tuh. Ngapain cermin ditaruh di garasi ya kan? Cuman waktu itu aku terpaksa hadap-hadapan sama si cermin itu. Nah waktu dia kan hadap-hadapan sama si cermin, waktu dia lagi ngaca ini nggak sengaja ngaca, Sela ngerasa dia nggak beres di sana. Karena yang dia lihat pantulan bayangan di cermin tuh beda, Awalnya Sela masih nggak tuh apa yang bikin bayangan tuh beda. Kalau tengok gitu kan, aku nggak suka kali lah cermin, ngapa ditaruh di sini kan? Pertama dia kayak gini-gini. Kok ada yang beda ya?
Makin dia perhatiin, di situ dia sadar kalau bayangan dia yang ada di cermin itu, Wak, rambutnya panjang kali, menjuntai. Panjang, Nat. Panjang rambutnya sampai ke betis tuh mungkin. Rambut aku cuma sebahu. Panjang rambut aku di situ. Tapi dia tetap ngomong tuh sama pantulan sama, cuma rambut yang memanjang, rambut yang beda. Pas dilihat lagi ya kan, nah bayangan itu bukan rambutnya yang berubah, wajahnya juga berubah, Wak. Wajahnya masih wajah Sheila, tapi tiba-tiba dia, Cahayu, melu aku ya. Kue bakal seneng karo aku gitu. Tapi muka aku, Nat, syok aku di situ karena baru kali itu aku nengok sosok yang menyerupai aku muncul gak cermin, depan-depanan pula gitu. Syok si Sheila, Wak, teriak dia kan, dia kabur dari garasi ke arah jalan kampung. Sampai ada ibu-ibu yang nyamperin dia, nenangin dia. Ngapa dek? Ngapa, saya lagi takut, saya gitu kata si Sheila kan. Jadi bawa masuk ke dalam. Itu aku udah lemas sekali, dia udah pucat muka aku kan, badan keringat dingin, tengah-tengah napas aku. Astagfirullahaladzim, apa yang ku tengok. Untungnya nggak lama itu neneknya balik ke rumah, Wak. Ditenangin lagi lah cucunya ya kan. Nah waktu udah tenang, barulah si Sheila cerita apa yang dia alami di garasi tadi. Nah terus di hari yang sama juga setelah dengar cerita dari cucunya, si Mbah Kusmin ini minta tolong pamannya Sheila atau salah satu anaknya ini untuk nutup si cermin itu pakai kain hijau. Terus udah ditutup, pindahin tolong ya Le ke gudang. Nah waktu mindahin cermin itu Sheila kan juga nengok kan, omnya bersihin apa segala macam ditaruh itu. Sheila ikut ke gudang, Wak. Dan untuk pertama kalinya Sheila lihat di gudang itu, di gudang yang ketutup tuh, Nat. Ini gudang, Wak, ya, bukan kamar yang sengaja dikunci, itu bukan, gudang. Di gudang itu ada banyak kali lukisan kuno, macam ada lukisan perempuan-perempuan Jawa gitu loh, Nadia. Ada juga gamelan. Ada lemari kaca yang isinya kertas usang warna udah coklat-coklat tuh semua, Nat. Aku sempat nanya juga ke nenekku kan, itu apa tuh? Kenapa banyak kali barang-barang di situ, Nek? Gitu kan. Mbak Kusmin ini bilang, kakekmu ini memang suka ngoleksi benda-benda antik, Nak, kata kayak gitu. Nah di situ udah aku nganggu aja, Nadia kan. Cuman kan kalau memang ngoleksi ngapa nggak taruh di luar, itu di gudang loh. Coba udah aku nggak banyak tanya, aku masih lemas sama kejadian pantulan cermin tadi. Yang jelas koleksi benda yang tersimpan di gudang itu nambah satu lagi, which is tadi itulah cermin ukuran besar yang tadi aku tengok tuh, ditaruhlah dalam si gudang itu. Dan aku udah nggak berani lagi natap cermin tuh, Nadia. Udah tuh beberapa hari setelah kejadian cermin, Wak, Sheila ini masih nginep di rumah kakeknya. Nah karena dia tahu cermin besar yang udah disimpan di gudang, Sheila jadi ngerasa lebih aman dan dia yakin kali kalau nggak akan ada lagi gangguan kayak gitu. Tapi ternyata dugaan itu salah, Wak, karena di tengah rasa tenang itu diam-diam ada satu kejadian besar yang lagi ngintai si Sheila. Dan kejadian itulah Nadia yang aku ceritakan semua ini sama kalian, yang udah bikin Sheila setrauma itu, trauma berat sampai saat ini. Mau sepeka-peka apapun dulu tuh nggak berani aku. Ada satu kejadian bikin dia trauma, Wak. Ini puncaknya. Nah jadi ceritanya, Wak, pada suatu malam sekitar jam 9 malam si Sheila ini lagi bikin susu di dapurnya. Ini rutinitas aku sebelum tidur, Nadia, aku minum susu. Ya kan, sedangkan kakek neneknya udah tidur di kamar. Nah waktu lagi bikin susu ini, Sheila dengar sayup-sayup ada orang ngobrol dari arah depan rumah. Nah awalnya Sheila pikir itu orang ronda yang lagi lewat. Tapi suara itu ku diamin makin lama makin jelas, Nadia. Dan lama-lama diiringi ada suara gamelan. Deng 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 deng. Ada suara ngobrol, ada suara gamelan. Di situ aku udah nggak bisa positive thinking, ini pasti apa-apa nih gitu kan. Nah, cuman aku penasaran, Nadia. Aku endap-endap lah ke garasi, lewat garasi dia. Dia ngintip dari jendela garasi ke arah teras yang besar kali kayak singgah sana tuh. Kan di situ ada 2 kursi goyang dan 15 kursi tamu di kanan kirinya kan. Nah, di situ waktu tengok, di teras itu ada beberapa sosok berpakaian adat Jawa yang lagi duduk menghadap 2 orang di kursi goyang. Ya Allah, jadi 15 ada orangnya, Wak. Ya kan? Dan setelah diperhatikan, 2 orang yang duduk di kursi goyang itu mengenakan pakaian yang berbeda dari 15 orang ini. Pakaian yang lebih bagus. Jadi bisa dibilang macam sepasang pengantin raja ratu gitu loh. Kayak gitulah. Apa tuh? Apa tuh? Sheila diam aja, Wak. Dia ngamatin aja mereka. Lagi ngobrol. Nggak ada yang kayak diam gitu, nggak ngobrol mereka. Cuma pakai bahasa Jawa. Nggak jelas memang apa yang mereka omongin. Tapi aku tahu tuh ngomong bahasa Jawa tuh kan. Ngobrol terus. Dari yang nggak jelas obrolan itu, tiba-tiba si Sheila ini nangkap satu kalimat yang jelas. Di antara obrolan-obrolan yang nggak jelas ini, Wak. Suaranya perempuan. Kok ono kowe neng kene? Cuman dia masih ngadep ke sini. Terus tapi satu ucapan yang jelas aku dengar tuh itu. Kok ada kau di sini? Kowe arep melu. Gitu, kok mau ikut? Dan waktu ditengok, Wak, ternyata suara ini memang berasal dari si perempuan yang duduk dekat kursi goyang. Dan diamati lagi sama si Sheila. Perempuan itu adalah sosok sinden yang kemarin nyanyi dekat belakang rumah. Terus Sheila juga dengar ada satu kalimat, nggak tahu nih berasal dari orang mana di antara 15 orang itu, ngomong kayak gini, Wak. Laki-laki yang ini. Kaula kabeh sampun dangu ngentosi panjenengan. Kami semua udah lama nunggu kau.
Jadi kalian bisa ngebayangin situasinya. Mereka tuh masih ngobrol-ngobrol dengan bahasa yang nggak jelas. Cuman ada dua penggal kalimat yang Sheila dengar. Yang satu dari perempuan, satu lagi jadi laki-laki. Itu tadi obrolannya. Ucapannya tuh kayak gitu. Aku langsung merinding, aku udah langsung masuk ke dalam rumah. Kan tembus tuh masuk ke arah rumah. Waktu aku nyampe di ruang tamu, tiba-tiba pintu depan kebuka. Kebuka kasar gitu, macam dibanting. Dan dari balik itu aku balik badan, aku tengok tuh ada sosok dua, samar-samar memang dia. Sosok dekat teras tadi, tegak depan pintu. Aku mau kabur tapi macam lemas sekali, badan aku gak bisa digerakin dia. Aku teriak nggak bisa, suaraku hilang. Macam mendekat dia, ngedekat. Dan makin mereka ngedekat, badan aku jadi sakit dia. Dekat mereka sakit, pokok macam ada yang ditarik gitu loh dari badan aku, sakit kali. Ya aku udah rasa aku mau mati loh waktu itu. Terus entah kayak gimana ceritanya, tiba-tiba aku ngerasa macam ada laki-laki tua berpakaian khas keraton juga ada di sudut mataku. Terus dia bilang kayak gini, kowe kabeh oro duwe hak, bocah iki dudu duwekmu. Kayak si bapak ini atau si sosok yang ketiga ini ngomong ke mereka berdua. Itulah hal yang terakhir kali ku ingat, karena setelah itu aku pingsan. Pingsan. Dia nggak tahu apalagi yang terjadi setelahnya, cuman yang jelas waktu dia bangun dia udah ada di kamar. Nah begitu aku bangun tuh dia, wah astagfirullahaladzim, semua yang dia rasakan tadi malam tuh kok terasa kayak mimpi, Wak. Tapi rasa sakit sama takut tubuhnya tuh terlalu nyata untuk dibilang mimpi. Aduh, apa tadi malam tuh? Dia gak pernah kayak gitu sama sekali, Wak. Cuman yang sampai saat ini aku ingat adalah rasa sakit ketika mereka mendekat, Nadia. Itu sakitnya sakit kali. Itu yang saya pikir dia lagi sakaratul maut, Wak. Udah macam mau mati rasanya, Nat. Itu yang masih kuingat sampai sekarang. Sakitnya aku masih ingat, bentuk kejadian masih kuingat. Kayak cepat gitu loh kejadiannya. Pas dia bangun ini, neneknya udah ada di samping dia, Wak. Nah, Bagus bilang, semalam kamu pingsan, Dok. Nenek sampai minta bantuan ke tetangga buat ngangkat kamu ke kamar. Si Sheila udah gak bisa nahan lagi. Nenek ada lihat laki-laki perempuan di situ, Nek. Ada nenek tengok. Iya, Nduk, nenek lihat katanya. Lihat nenek kan. Terus nenek ada lihat juga kakek-kakek di situ. Oh, kalau kakek-kakek enggak, Nduk. Nenek cuma ngelihat ada laki-laki perempuan pakai baju Jawa tuh waktu nenek mau sholat subuh tadi. Subuh, Nek. Aku kan nengoknya malam, Nat. Nenek lihatnya subuh. Tapi udah serah lah. Semenjak kejadian itu, Mbah Kusmini pun langsung rajin ngadain pengajian tiap minggu di rumahnya, Wak. Sedangkan si Sheila untuk sementara waktu dia udah nggak mau lagi nginap di sana. Trauma dia. Dipulangkan Sheila ke rumah orang tuanya. Nah, 2 tahun setelah kejadian mengerikan itu, Mbah Daryono atau kakeknya Sheila ini meninggal dunia, Wak. Terpukul kali lah Sheila di situ. Dia nyesel karena di hari-hari terakhir sebelum kakeknya meninggal, Sheila justru nggak ada di sampingnya. Nah, karena penyesalan itulah Sheila pun akhirnya memberanikan diri untuk menginap lagi di rumah si kakek untuk nemanin neneknya. Sekaligus juga dia pengen cari tahu nih, kenapa dia dulu sering kali diganggu di sana, ya kan? Setelah dia balik lagi nginap di sana, dia jagain neneknya apa segala macam, Sheila pancing lah kan. Akhirnya Mbah Kusmini pun mau menceritakan alasan dibalik gangguan-gangguan yang selama ini menimpa si Sheila. Jadi menurut ceritanya Mbah Kusmini, rumah yang mereka bangun itu ternyata dulunya bekas rumah seorang sinden yang meninggal secara misterius. Nah, setelah si sinden ini meninggal dunia, rumahnya ini diratakan sama tanah, Wak. Dan konon katanya tanah itu jadi macam punya energi negatif. Waktu Mbah Daryono mau ngebangun rumah itu, si penjualnya udah ngasih tahu asal-usul si tanah ini ke si Mbah Daryono. Dan penjualnya juga ngasih beberapa syarat supaya energi negatif di sana tuh nggak ngeganggu si penghuni baru, which is Mbah Daryono dan Mbah Kusmini. Syaratnya adalah harus mengadakan pagelaran wayang dan mengundang sinden setiap bulannya tepat di tanggal 23 atau tanggal pas pertama kali rumah itu dibangun. Itulah kenapa, Wak, sebelum Mbah Daryono ini ngadain pagelaran wayang, Sheila kan dulu pernah tuh diganggu sama sosok-sosok anak kembar siam tuh kan. Karena awalnya Mbah Daryono nggak begitu mau nurutin yang pagelaran itu, Wak. Kan nggak langsung diadakan tuh. Cuman setelah dia tahu cucunya diganggu sama si sosok itu, Mbah Daryono kayak menganggap, oh bener ada aura negatif nih di sini. Makanya dibikinlah itu pagelaran. Dan setelah Mbah Daryono ini sakit, udah nggak ngadain acara itu lagi, Sheila kan balik diganggu lagi tuh. Sosok Kunti, terus yang sinden di belakang sampai yang hampir dia ditarik tuh, gitu. Dan selain itu juga, Wak, Mbah Kusmini ini juga cerita kalau waktu Sheila lahir, Mbah Kusmini dan suaminya itu pernah ngadain macam ritual di malam Selasa Kliwon katanya, Wak. Dimana di dalam ritual itu mereka minta bantuan tanda kutip ke sosok yang dikenal dengan nama Mbah Waluyo. Untuk apa? Untuk ngejagain si Sheila.
Jadi semacam kodam gitu, Wak. Mereka ngelakuin itu untuk biar cucu kesayangannya dijaga dari gangguan-gangguan makhluk jahat yang ada di sana gitu loh. Dan ternyata sosok penjaga itulah yang nyelamatin si Sheila waktu dia mau diculik sama sosok perempuan dua pasangan itu loh, Wak. Yang kakek-kakek baju adat keraton tuh kata dia, yang di sudut mata dia tengok. Itu dialah kemungkinan Mbah Waluyo itu, Wak. Dan usut punya usut, Sheila juga jadi tahu kalau kopi yang selama ini sering dibikin sama Mbah Kus yang dia taruh di depan kamar yang selalu dikunci itu ternyata untuk yang Mbah Waluyo itu. Jadi Sheila menduga kalau di kamar itu sepertinya ditaruh sesembahan untuk Mbah Waluyo gitu loh, Wak. Meski begitu sampai Mbah Kusmini meninggal pun, nenek meninggal pun nggak pernah ada yang berani buka kamar itu. Terus soal teras rumah yang didesain kayak ruang pertemuan orang-orang itu alasannya apa, Nadia? Nah, kata Sheila waktu itu dia juga nanya ke neneknya, Wak. Dan nenek bilang juga dia nggak tahu pasti karena itu adalah permintaannya si kakek. Sama seperti Sheila, nenek ini juga punya feeling yang kuat sepertinya teras itu didesain sedemikian rupa pasti ada kaitannya dengan makhluk gaib yang entah ada di rumah itu atau memang request dari Mbah Waluyo. Nggak ada yang tahu, cuman kakek bilang bangun kayak gini. Kan agak nggak umum kan, Wak, dilakukan kayak gitu tuh, ha. Nah itu. Dan sejak saat itu juga Sheila udah nggak pernah lagi nginap di rumah itu. Rumah itu cuma sesekali aja didatangkan ke sana untuk dibersihkan. Di sisa hidupnya Mbah Kusmini yang jadi dibawa ke rumah anak-anaknya dia gitu loh, Wak. Jadi rumah tuh sengaja kayak dikosongin tuh loh, nggak ada yang mau nempatin. Dan demi keselamatannya Sheila juga, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menutup mata batinku, Nadia katanya. Aku udah nggak bisa lagi nengok yang kayak gitu. Cuman itulah kenangan soal hal-hal horor yang sangat ku ingat sampai saat ini. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Sheila. Dari yang awalnya cuma main aja ke rumah nenek kakeknya, kan tiba-tiba dihantui dengan berbagai kejadian mistis yang ada di situ. Padahal Sheila ini anaknya baik-baik aja loh, Wak, kata dia. Aku nggak pernah usil lah dia, aku nggak pernah gangguin penunggu di sana, nggak pernah aku tantang-tantang juga di sana. Coba karena memang rumahnya aja yang horor, Wak, dan mungkin juga berkaitan sama hobi kakeknya yang suka koleksi barang-barang antik dan juga pernah melakukan sebuah ritual waktu si Sheila ini lahir. Jadi penunggu rumah itu juga ikut ngeganggu si Sheila gitu. Tapi alhamdulillahnya Sheila bisa selamat dari teror itu dan kini sudah bahagia menjalani hidupnya di Cina, Wak. Dia kuliah di Cina sekarang. Dan memang benar apa yang dibilang sama Sheila, Wak, bahwa dimanapun kita berada pasti tempat itu ada penunggunya. Tapi selagi kita tidak mengganggu mereka, insya Allah kita juga nggak akan diganggu sama mereka, ya. Semoga kita selalu dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam kita hidupnya berdampingan aja, nggak usah kau keluarin baumu, nggak usah kau kasih sekelebat, apalagi nggak usah kau liatin wujudmu depanku, udah gitu aja. Kau di sana, aku di sini, ya, gitu. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, bisa langsung kirim aja ke email kisahhoror@gmail.com. Jangan lupa sertai nomor WhatsApp atau Instagram kalian supaya nanti kami gampang untuk hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen untuk dada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.